Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran yang kemarin, kita telah belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Adik-adik, dengan beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang sangat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Hikmah tersebut antara lain adalah yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Adik-adik, orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Itu juga berlaku kepada kalian. Apabila kalian mendapatkan nilai yang bagus, maka kalian seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan bersabar. Karena hal tersebut merupakan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl yang berbunyi, "Ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Oleh karena itu, apabila kita semuanya mendapatkan nikmat, maka nikmat itu sebenarnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib untuk bersyukur. Dan apabila kita mendapatkan kemudaratan atau mendapatkan musibah, maka kita harus banyak-banyak bersabar dan ikhlas, karena itu merupakan ujian dari Allah. Ketika kita lulus ujian, maka kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Adik-adik, hikmah yang kedua adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Padahal itu semuanya tak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa, karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Yusuf, "Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min ruhillah innahu la yay'asu min ruhillah illa al-qaumul kafirun." Yang artinya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Adik-adik, dari firman ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita mendapatkan kegagalan, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus mengejar impian itu, karena
kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Hikmah yang ketiga adalah memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Adik-adik, manusia tidak mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak akan datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan. Begitu juga kalian. Apabila kalian ingin menjadi orang yang cerdas, orang yang bermanfaat, maka kita semuanya harus belajar yang rajin agar kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat kelak di hari nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah laika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu yang berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Adik-adik, hikmah yang keempat adalah menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia akan sangat bersyukur. Namun, jika ia terkena musibah atau gagal, ia akan bersabar dan berusaha lagi. Adik-adik, dalam sebuah pepatah pernah dikatakan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk berusaha mengejar apa yang menjadi impian kalian. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.